Untuk bukti bagaimana pendamping mengawasi sahabat sosial dalam melakukan hal ini, nanti saya perlihatkan di ujung videonya, makanya disimak dulu penjelasannya. Selain sahabat sosial sudah pada tahu bahwa bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini, dalam hal ini anak usia 0 hingga 6 tahun. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang harus dilakukan para ibu-ibu penerima PKH yang memiliki tanggungan anak usia dini dan sedang dalam keadaan hamil. Karena kalau sahabat sosial tidak paham untuk masalah ini, akan berakibat fatal terhadap bantuan sosial, khususnya bantuan PKH dalam 1 tahun ke depan. Maka daripada itu, siapkan pena dan buku tulis agar ibu-ibu tidak melanggar ketentuan-ketentuan ini. Sebelum itu, kita intro dulu. Oke sahabat sosial, sebelum kita lanjut seperti biasa kita perkenalkan diri dulu. Untuk kamu yang suka informasi tentang bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, itu tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah mulai dari A sampai Z. Seperti PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung, perkenalkan saya Nurham Sadik. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial PKH. Saya juga aktif berbagi informasi tentang bantuan sosial melalui kanal YouTube ini. Maka daripada itu, saya sangat meminta bantuan sahabat sosial sekalian untuk meng-up channel ini dengan mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya, serta menyalakan tombol loncengnya agar kita semakin bersemangat untuk terus berbagi informasi kepada sahabat sosial sekalian. Semakin banyak like, semakin semangat pula kita untuk berbagi informasi kepada sahabat sosial sekalian dengan mengupload video dan informasi terupdate setiap harinya. Oke sahabat sosial, setelah sekian lama kita baru mengupload video dan informasi lagi, karena saya melihat sahabat sosial hanya membutuhkan informasi tentang pencairan bantuan sosial. Padahal ada informasi yang tak kalah pentingnya untuk sahabat sosial ketahui. Karena ini menyangkut tentang bantuan sosial PKH, yakni tentang aturan-aturan baru dan kewajiban para sahabat sosial, khususnya ibu hamil dan yang mempunyai anak usia dini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat, dan bantuan ini menanggung ibu hamil serta ibu yang punya anak usia dini atau anak usia 0 hingga 6 tahun. Sebagaimana yang dilansir dari Instagram Kemensos RI bahwa ibu hamil dan anak usia dini itu punya kewajiban selama masih ingin mendapatkan bantuan PKH. Yang pertama kita bahas dulu adalah ibu hamil. Nah, untuk ibu-ibu yang mendapatkan bantuan PKH itu memiliki kewajiban selama masa kehamilannya. Jadi kalau hamil kan biasanya 9 bulan. Selama masa kehamilan ini, ibu-ibu diwajibkan melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, di bidan desa, yang jelas fasilitas kesehatan. Untuk ini saya sarankan menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah yang menanggung BPJS dan KIS-nya. Sayang dikasih KIS tapi tidak pernah digunakan. Nah, silahkan memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan menjalankan kewajibannya seperti PKH. Nah, dan ini dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Kalau lebih juga itu tidak jadi masalah, tapi minimal 4 kali. Banyak yang bertanya katanya bagaimana pemerintah atau pendamping bisa tahu kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal pendamping selama ini tidak mendampingi ke layanan paskes atau tempat ibu-ibu mungkin pindah-pindah. Nah, itulah gunanya kenapa beberapa pendamping mewajibkan ibu-ibu yang hamil atau yang punya anak balita untuk menggunakan buku KIA-nya. Ini untuk mengontrol keaktifan ibu-ibu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Makanya kadang pendamping meminta fotokopi buku KIA-nya untuk mengecek apakah ibu-ibu aktif ke fasilitas layanan kesehatan. Jadi buku KIA-nya disimpan baik-baik.
Selain diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan, sahabat sosial juga diwajibkan untuk melahirkan di fasilitas layanan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di bidan desa. Jadi kadang juga di lapangan teman-teman pendamping mendapatkan ibu-ibu yang tidak mau melahirkan di fasilitas kesehatan. Katanya mahal atau tidak percaya sama bidan. Mending ke dukun beranak, begitu. Nah, sahabat sosial, kenapa pemerintah memberikan KIS atau BPJS kepada ibu-ibu sekalian? Ini agar bisa membantu beban ibu-ibu saat menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah. Agar biaya dalam pelayanan kesehatannya itu bisa gratis. Nah, setelah melahirkan masih ada kewajibannya juga. Setelah melahirkan kan ibu-ibu ini dinamai ibu nifas atau ibu dalam keadaan nifas. Selama 42 hari itu menjadi ibu nifas, sahabat sosial diwajibkan melakukan pemeriksaan minimal 4 kali. Jadi tadi kewajibannya selama hamil 4 kali untuk melakukan pemeriksaan. Selama nifas, sahabat sosial diwajibkan juga 4 kali memeriksakan kesehatan. Dan ingat, diwajibkan untuk melahirkan di fasilitas layanan kesehatan dengan menggunakan KIS atau BPJS-nya. Ini agar bisa melahirkan secara gratis. Untuk masalah urus KIS nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Makanya subscribe atau menyumbangkan like dulu dan komen pada video ini. Oke, kita lanjut. Masalah bayi usia 0 hingga 6 tahun. Untuk ini dibagi menjadi 3 fase. Pertama untuk anak usia 0 hingga 11 bulan, anak usia 1 hingga 5 tahun atau balita ya. Dan anak usia 5 hingga 6 tahun. Ini masing-masing tugas dan kewajibannya berbeda, makanya disimak baik-baik dulu. Yang pertama, anak usia 0 hingga 11 tahun. Untuk anak usia ini memiliki kewajiban diantara lain memeriksakan kesehatan minimal 3 kali dalam 1 bulan pertama. Jadi 30 hari usia kelahiran itu wajib memeriksakan anak 3 kali dalam 1 bulan pertama. ASI eksklusif 6 bulan pertama kelahiran, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan setiap bulan. Dan selain itu mendapatkan suplemen vitamin A 1 kali selama usia 6 hingga 11 bulan. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun. Selanjutnya kita bahas untuk anak usia 1 hingga 5 tahun. Untuk ini lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya seperti imunisasi tambahan, penimbangan berat badan tiap bulan, pengukuran tinggi badan, ini minimal 2 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali dalam setahun. Untuk bukti bagaimana pendamping mengawasi sahabat sosial dalam melakukan hal ini, nanti saya perlihatkan di ujung videonya, makanya disimak dulu penjelasannya. Selanjutnya untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Ini tidak terlalu berat. Kalau misalnya sahabat sosial sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi, misal timbang berat badan, ukur tinggi badan, kegiatan-kegiatan tersebut juga wajib dilakukan dalam usia 5 hingga 6 tahun. Seperti tadi penimbangan berat badan, ini dilakukan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A dan lain-lainnya. Sekarang saya mau perlihatkan bagaimana sih pendamping melakukan pemutahiran data dan mengevaluasi sahabat sosial sekalian jika tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Silahkan dilihat videonya yang satu ini. Untuk kamu yang penasaran bagaimana sih pendamping melakukan verifikasi atau memantau tugas-tugas ibu-ibu selama menjadi pendamping PKH, itu kita lakukan setiap bulannya. Jadi ada aplikasi yang dimana harus kita laporkan kegiatan-kegiatan ibu-ibu dalam setiap bulan yang kita istilahnya teman-teman verifikasi kesehatan. Nah, seperti contoh ini, dimana di sini verifikasi anak usia dini dilakukan setiap bulan, seperti mengecek apakah imunisasinya berjalan, ASI eksklusifnya berjalan, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin A, pemantauan perkembangan, penggunaan buku KIA dan memakai masker. Itu kita checklist setiap bulannya untuk membuktikan, untuk melaporkan apakah ibu-ibu memang menjalankan tugasnya sebagai penerima PKH. Nah, untuk video selanjutnya itu banyak kita bahas pada
video-video yang saya cantumkan di sini. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa subscribe.